Siap, Tat. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Malam hari ini kita mulai masuk materi, kitab yang kita kaji, kitab An-Nahwul Wadih. Ini pelajaran kelas 1 apa kelas 3 MTS ya, Mas Inal ya? Kelas 2. Kelas 2 ya? Kelas 1 belum ya? Ustadz Suruh-suruh. Erwin dulu, kalau nggak salah tuh. Ya, oke. Baik, tujuan utama kita belajar bahasa Arab ini tentu untuk bisa lebih memahami Al-Quran. Karena mungkin tujuan satu-satunya kita betah belajar bahasa Arab itu karena memang Al-Quran diturunkan sebagai wahyu terakhir dengan berbahasa Arab. Adapun benefit-benefit lainnya yaitu hanyalah bonus ya. Jadi insya Allah amaliyah yang sedang kita lakukan ini sesuatu yang mulia karena kita niatkan untuk bisa lebih memahami Al-Quran dengan lebih dalam lagi. Yang mana memahami Al-Quran ini akan sulit, sulit apa ya, didapatkan kedalamannya kecuali kita memahaminya dengan bahasa Arab. Nah, materi kita ini materi pertama ya, adalah konsep tentang al-jumlah al-mufidah. Jumlah itu kalimat, mufidah itu yang manfaat. Dalam konteks bahasa, manfaat di sini adalah kalimat itu bisa dipahami. Jadi bahasa Arab punya logikanya sendiri. Kalimat yang bisa dipahami itu strukturnya seperti ini. Kalau strukturnya kurang, seperti algoritma itu ya, begitu di plug in kan kok ada error, ada bug, itu berarti kalau jumlah itu bukan jumlah mufidah. Sehingga nanti ketika kita mendapati satu kalimat, satu kata yang mestinya ini ada sambungannya, ada gandengannya, kok nggak ada gandengannya, logik kita langsung mikir, mana nih, gimana nih gandengannya, gimana nih sambungannya. Jadi ide utama dari eh, bab ini adalah kalimat yang bermanfaat, kalimat yang sempurna, kalimat yang bisa dipahami menurut logik Arab. Mungkin struktur bahasa yang lain juga mungkin mirip-mirip juga ya. Cuman kita coba berusaha jelaskan dengan istilah-istilah yang apa namanya, dengan bahasa Arab itu sendiri. Sehingga kita bisa mendapatkan feel-nya, bisa mendapatkan rasanya. Al-amsilah, ini contoh-contoh ya. Ini 6 contoh ini semuanya adalah algoritma kalimat yang sempurna dengan berbagai macam jenisnya. Nomor satu, al-bustanu jamil. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ketika wakof, itu harokat akhirnya tidak dibaca. Al-bustanu jamil. Kalau dibaca lengkap ya, al-bustanu jamilun. Contoh nomor dua, asyamsu toli'atun. Kalau dibaca wakof, asyamsu toli'ah. Contoh nomor tiga, syamma aliyun wardatan. Kalau diwakafkan, syamma aliyun wardah. Nomor empat, kotofa Muhammadun zahrotan. Nomor lima,
Ya'ishu samaku fil ma. Yang terakhir, nomor 6, yaksurun nakhilu fi Misra. Ini semuanya adalah contoh-contoh kalimat yang sempurna atau contoh-contoh al-jumlatu al-mufidah. Mungkin bisa saya artikan satu-satu ya, biar tambah semangat. Al-bustanu kebun, jamilun, jamil indah, bagus. Asyamsu matahari, toliatun terbit. Syamma menghirup, sama itu menghirup atau mencium ya. Tapi menciumnya mencium bau, bukan mencium cium tangan bukan, tapi mencium bau. Sama mencium ali-ali wardah bunga. Ali mencium bunga. Kotofa Muhammad, kotofa memetik. Muhammad ini fa'ilnya, pelakunya, subjeknya, Zahroh bunga. Contoh nomor 5, ya'ishu samak, ya'ishu hidup, as-samaku ikan, filmai dalam air. Contoh terakhir, yaksuru banyak, kasir, yaksuru banyak, an-nakhilu itu kurma, pohon kurma, fi Misro di Mesir. Nah, nomor 1, 2, 3, 4, 5, semuanya ini adalah contoh-contoh al-jumlatu al-mufidah. Berarti ada dong jumlah yang nggak mufidah? Ada. Kapan itu? Ketika ya, kata ini berdiri sendiri-sendiri. Nah, contohnya misalnya Mas Zainal ngomong al-bustanu. Logika kita akan bertanya, kebun itu, kebun apa? Jamil, oh kebun yang bagus. Contoh lain misalnya Mbak Ana bilang memetik, logik kita akan bertanya, siapa yang memetik? Apa yang dipetik? Misalnya Mas Arfa tanya, mengeluarkan statement ya, hidup. Apa yang hidup? Hidup di mana? Oh, ikan. Yang hidup itu ikan. Di mana? Di air. Jadi semua ini adalah contoh-contoh kalimat yang sempurna. Jadi pembahasan ini, al-bahsu ini menjelaskan tentang contoh-contoh ini. Dan contoh-contoh ini itu bukan contoh yang eh, apa namanya random. Ini contoh-contoh ada maksudnya ini. Kenapa mengambil contoh ini nggak contoh yang lain? Kalau kita perhatikan, kombinasi daripada contoh-contoh ini beragam. Contoh ini ada yang dimulai dengan isim. Ini pengetahuan umum juga yang perlu kita ketahui. Kata atau al-kalimatu, kata dalam bahasa Arab cuma ada 3 saja. Ini sudah dikunci ya. Kata dalam bahasa Arab itu cuma ada 3 saja. Kata itu bahasa Arabnya al-kalimah. Itu ada 3. Isim, fiil, dan huruf. Nah, ini dikunci. Dan ini harus menjadi pengetahuan intuitif. Jadi kalau kita
menganalisa kata per kata ini, dalam pikiran kita sudah tahu, oh ini isim, ini fiil, ini huruf, ya. Ini mutlak ini. Kalau dalam matematika itu, tokoh matematika Gauss itu bilang, the mother of mathematics is arithmetic. Matematika itu intinya ada di aritmatika. Aritmatika itu ya tambah, kurang, kali, bagi. Matematika kalau nggak ngerti aritmatika, ya jomplang, akan kesulitan orang. Atas dasar ini, guru saya Pak Toha namanya, dia menciptakan satu alat namanya TOSM. Mas Zainal, Mbak Ana, Mas Arfa mungkin sudah cukup familiar dengan TOSM ya. Ketika kita menguasai TOSM ini, insya Allah akan lebih mudah belajar. Nah, bangunan mula-mula satu kalimat itu yang mesti mengenal jenis-jenis kata, kalimat. Yaitu ada 3 ini, isim, fiil, huruf. Ini klasifikasi ini harus di luar kepala. Kalau kita perhatikan contoh-contoh ini, contoh 1, 2 ini dimulai dengan jenis isim. Contoh ketiga, 4, 5, 6 semuanya dimulai dengan jenis apa? Yang tahu? Fiil. Fiil. Dan contoh fiilnya juga tidak random. Ini ada maksud juga. Fiil itu ada yang muta'addi, ada yang ghairu muta'addi. Fiil ada yang muta'addi dan ghair muta'addi. Fiil ada yang membutuhkan objek, ada yang tidak membutuhkan objek. Misalnya makan, akalah. Makan apa? Kan mesti ada yang dimakan. Nah, nomor 3 dan 4 ini yang membutuhkan objek. Sementara 5 dan 6 ini fiil yang tidak membutuhkan objek. Bisa dipahami ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya adalah contoh-contoh kalimat yang mufidah, yang sempurna, yang bisa dipahami. Ya, sekarang kita langsung ke kaidahnya. Ini kalau kaidah ini mesti dihafal, cuman kita di sini ya cukup difahami aja. Kaidah pertama, suatu susunan yang memberikan pemahaman yang sempurna, susunan kalimat tentu saja, itu disebut jumlah mufidah. Jumlah mufidah ini disebut juga kalam. Kalam disebut juga jumlah mufidah. Kaidah kedua, jumlah mufidah ini bisa terdiri dari 2 kata, kalimatain. Kalimatain ini dari kalimatun, musannanya kalimatan. Karena dia kemasukan harfu jar, jadi di sini kondisinya majrur. Jadilah kalimatain. Jumlah yang mufidah itu kadangkala terdiri dari 2 kata, bahkan lebih dari 2 kata. Dan masing-masing kata ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah. Coba kita perhatikan di atas. Ini terdiri dari 2 kata. Ini 2 kata. Ini 3 kata. Ini komplit ya. Fiilnya ada. Oh enggak ding. Ini ali ini bukan huruf, ini isim ya. Fiil, isim, isim. Di sini ada huruf nih.
fiil, isim, huruf, isim. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ustaz, Ini, berarti kalau yang isim itu seperti fi, ala, waro'a kayak gitu ya Tat ya? nah itu huruf, Huruf ya Tat ya? Oke. huruf, Tadi saya belum ada gambaran. Setahu saya cuma isim sama fiil, ternyata ada huruf ya. huruf. Oke. Oke, Tat. Huruf itu nanti ada banyak. Nah, kalau kita bisa menguasai huruf, semua huruf, kita sudah bisa menguasai 30% adalah. Gimana 30% gimana Tat? Gak jelas. Kalau kita bisa menguasai 30, menguasai semua huruf yang ada di dalam Al-Quran, artinya kita sudah menguasai 30% dari kosakata Al-Quran. Nah, nanti insya Allah Tiga puluh persen ya. ya, saya nanti bukunya kok, nanti tak cari bukunya, aku lupa-lupanya juga. Tapi cukup besar lah. Nah, mungkin nanti ada satu sesi kita akan coba pendekatan apa ya, mengenal huruf-huruf itu dengan cara-cara yang unik gitu ya. Sehingga kita Oh iya. paham seartinya dan kita bisa mengidentifikasi oh ini huruf, ini isim, ini fiil. Tanya Tat. Jadi waktu di kelas 2 atau kelas 3 itu kita sampai sekarang saya belum tahu jawabannya Tat. Saya itu ditanyai waktu itu kelas ditanya sama Ustadz Erwin. Ketika kita mau izin ke belakang, kita gampangnya mau ke kamar mandi. Itu yang benar tuh kata-katanya apa? Karena kalau kita bilang Ustadz Afan Sa'ilal Waro, itu kan bahasa belakangnya kan mau ke belakang. Ternyata salah. Terus terus apa lagi? Ada yang bilang Ustadz Afan Ilal Hamam. Itu juga nggak sopan. Terus mau dan lain sebagainya itu jadi kita belum tahu izin yang benar kalau mau ke belakang itu yang benar apa Tat? Itu inget saya Tat. Ya. Kita coba, ini kelihatan nggak layarnya? Ya, Google ini ya. Saya sering cari inspirasi dari sini. Oh, Google Translate ya. Ya. Dulu belum ada Tat. Belum ada. Betul, betul, betul. Indonesia mana ya? Itu ada tadi lah ini. Ini nih, bawa lagi tadi. Oke. Ya. Turi itu Urid, uridu dzihab ilal hammam. ilal hamam. Nah, cuma nanti bahasa yang bagus coba tak carikan lagi ya. Bukan bahasa Ya. Indonesia yang diharapkan. Oh, iya, Ya. Kalau ilal waro jelas itu kurang tepat. salah. Iya. Kalau ilal hamam itu kan bisa dipahami. Bisa dipahami orang Arab paham. Ilal hamam, ilal ghaid. Ghaid itu kloset. Oke. Hamam itu buat mandi. Iya, iya. Hamam itu kamar mandi. Oke. Ya, Tat. Syukron, Tat. Ya. Oke. Sebelum kita tutup, ada satu hal menarik. Ini terkait dengan jumlah mufidah ya. Ini untuk inspirasi kita semua. Ini untuk pengetahuan ya. Kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim. ini bukanlah jumlah yang sempurna. Bukan apa, Tat? Basmalah ini bukan jumlah yang sempurna. Bukan jumlah mufidah.
Dalam bahasa Arab istilahnya syibhul jumlah. Syibhul, syibhul jumlah. Syibhun itu mirip, jumlah itu kalimat. Dia masih mirip seperti kalimat. Atau ya bisa dibilang bukan kalimat sempurna. Misalnya Mas Zainal bilang, dengan kompor, dengan kompor. Bisa dipahami kata-kata ini? Enggak. Enggak apa, dengan kompor apa? Dengan nama Allah, apa? Ini masih menggantung. Masih menggantung. Makanya dalam kondisi seperti itu, aku apa ya, menafsirkan atau memberikan tambahan, biasanya ada abda'u misalnya. Abda itu memulai. Saya memulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Pemurah. Saya makan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Wah, ini baru Tat bagi saya tadi Tat. Ya, artinya apa? Sebetulnya memang dari segi nahu ini kalimat tidak sempurna. Tapi dalam konteks ibadah, dalam konteks keseharian kita, basmalah ini penyempurna segala apa yang kita lakukan. Makanya Rasulullah bilang dalam satu hadis, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bacaan basmalah, maka terputus berkahnya. Ya. Itulah kenapa para ulama selalu memulai kitab-kitabnya pasti dengan basmalah. Basmalah, alhamdulillah, terus ya itulah. Harus ditambah dengan abda'u itu atau enggak Tat? Oh, enggak perlu. Kalau itu sudah Enggak perlu ya. menjadi apa ya? Itu niat saja. Itu sudah menjadi pengetahuan ahli bahasa. Ini mesti ono gandengan. Pun gandengan itu tidak terlihat, tidak tertera. Jadi mulai sekarang dan seterusnya pastikan semua perilaku kita, ibadah kita harus dimulai dengan basmalah. Iya Tat. Kalau itu dimulai mungkin kita niatkan dari pagi bangun tidur Bismillah ini untuk segala aktivitas boleh nggak Tat? Boleh. Terus pokoknya apa namanya? Di cover semua kan. Perkara detail-detailnya kita baca basmalah lagi atau lupa ya itu namanya sudah manusia. Iya, iya, Tat. Sama seperti niat kalau puasa Ramadan, mungkin diniatkan dari awal untuk niat 1 bulan, walaupun nanti harian kita bisa niat, alhamdulillah kan gitu. Ya, tapi kalau dalam bahasa itu syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Di hari pertama Ramadan, niat itu, niat global itu diucapkan. Ya, Tuh. Baru nanti di hari-harinya ya, mudah-mudahan kita tidak lupa karena niat ini penting sekali. Niat itu salah satu rukun puasa. Kalau kita nggak niat, puasanya tidak sah. Dan niatnya ini spesifik ya. Spesifik itu ada syarat istilahnya tabyitun niyah. Niat itu mesti di malam hari. Kalau sudah sahur, lewat subuh kok belum niat, ya memang belum niat ya. Jadi mesti di malam harinya. Makanya kalau di masjid-masjid musola itu habis salam, sholat taraweh, kan di akhirnya mesti nawa itu somalhudin, anandai, ya itu. Itu agar supaya ya, niatnya di malam hari itu. Sudah sah. oke. Gitu ya. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Memang sengaja kita tidak berpanjang lebar karena agar supaya rekamannya pendek-pendek singkat dan bisa diikuti dengan semangat karena kalau ngelihat jamnya 2 jam, 1 jam itu apa ini? Gak efektif. Ustaz, Bener, Tante. tanya
Oh, tanya iya. sedikit Ustaz. Oh, boleh, boleh, boleh. Itu kalau yang nomor 3 sama 4 itu kalau isimnya di depan itu apakah bisa atau bedanya seperti apa? Misal Aliun sama Wardatan Ah, iya, iya. Oke, oke. itu. Ini pertanyaan yang bagus ya. Bagus sekali. Dan mungkin akan memperpanjang obrolan kita. Cuman karena kita dibatasi, jadi Mbak saya Ana itu Iya, loh. iya jawab singkat saja. kayaknya kok cuman sedikit itu kayak belum Bener puas. Mbak, iya. Biar ada kuriusnya ya, ada penasarannya itu yang menjadikan bahan Iya. bakar seorang pelajar itu terus bertahan belajar. Boleh dibolak-balik boleh. Cuman di sini ada maksudnya. Ketika fi'il itu di depan, berarti ini adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, kalau isimnya di depan, berarti jumlah ismiyah. Dan Iya. masing-masing ini punya maksud. Jumlah ismiyah punya kekuatannya sendiri, jumlah fi'liyah punya maksudnya sendiri. Nanti kapan-kapan kita bahas rahasia apa tuh. Waduh. Gitu. Iya Mbak. Mbak Itu kalau diinget-inget Mbak itu Mbak berpindah, kekuatannya Mbak. ya itu kalau berpindah merubah harokat atau apa tetap. Enggak, Ya, tetap. ada eh, yang tetap sih, tidak Hmm, berangkat. Wardah ini mesti tetap di bawah. Jadi kita tahu-tahu tempat ya. Wardah ini kan posisinya sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Gitu. ya nggak jadi wardatun gitu nggak ya. Nah, nggak boleh. Karena dia posisinya sebagai objek, Maf'ul. maf'ul, yang Hmm. dikenai pekerja. Nah, itulah pentingnya Ya kita itu belajar kadang nahu. ya itu makanya kadang ngasih bingungnya itu untuk harokat harokat itu penempatannya Ya, itu ya, ya. Insya Allah nanti akan sampai mana. Itu apa target ya. saya itu. Ya. Ya Ustaz tadi siap ya. Ya, nomor 3 dan 4 itu tadi saya berpikir karena itu filul madi sehingga dia ditaruh di depan karena sudah berjalan. Tapi ternyata di 5 dan 6 walaupun itu mudhari ternyata juga di depan. Harapan saya tadi bayangkan asamaku ya isu filma atau anahilu yaksuru fimisro. Ternyata enggak ya, bukan karena dia madi dan mudhari kan di depan oh, ya. ya, ya. Karena memang ya ini juga ini bagus ya. Ini kombinasinya kan ada madi, ada mudore, sementara failnya di belakang semua kan. Tapi ini menjelaskan ini adalah fiil yang butuh objek, yang 56 fiil yang tidak butuh objek. Oh iya, butuh kekuatan, ada kekuatan itu. Ada kan? Ya, soalnya nanti kita akan bahas rahasia apa di balik jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Film ya. Oke? Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Ya, Ustaz, terima kasih semua, jazakallah. Mas Daf. Ya, ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.